Halo rekan-rekan semuanya, kembali kita ketemu di channel Scriptlog dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sumpah palsu dalam pembuktian hukum pidana. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan sumpah palsu? Nah, barangkali yang sering bersidang di pengadilan atau mungkin yang sering menjadi saksi pasti pernah diminta sumpahnya untuk bersaksi dalam suatu kasus tertentu. Nah, sumpah palsu adalah tindakan pidana yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang mana keterangan itu tidak benar dan bertentangan dengan sahnya, ya, dengan bertentangan yang sebenarnya. Nah, mengapa bisa disebut dengan sumpah palsu, teman-teman? Karena saksi sebelum memberikan keterangan ya, di sidang pengadilan wajib memberikan atau mengucapkan sumpahnya, ya, sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, teman-teman, delik sumpah palsu ya atau istilahnya keterangan palsu ya, diatur dalam pasal 242 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Di sana dikatakan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan ataupun tulisan ya, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana ya, penjara paling lama 7 tahun. Sementara di ayat 2-nya, kalau merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana ditambah penjara paling lama 9 tahun. Artinya teman-teman, kalau hanya memberikan keterangan palsu yang tidak merugikan si terdakwa atau tersangka, berarti bisa diancam hukuman pidana 7 tahun. Tetapi kalau memang si terdakwa atau si tersangka merasa keberatan dan dalam pemberian saksi tersebut merugikan dia ya, dengan pembuktian-pembuktian, maka bisa aja juga diancam hukuman menjadi 9 tahun. Jadi teman-teman, dalam memberikan keterangan saksi di pengadilan atau dimanapun yang diambil sumpahnya, saya sarankan jangan pernah berbohong. Ingat ya, selain menjadi dosamu terhadap Tuhanmu, maka Anda juga diancam dalam hukum pidana. Ya. Jadi bisa juga teman-teman melihat ya, di pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana dinyatakan apabila keterangan terdakwa dan saksi di sidang ya, disangka palsu, hakim juga ya, harus memberikan peringatan saksi terhadap terhadap saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jadi hakim juga bisa mengingatkan teman-teman, ya, bisa menegur. Contohnya hari ini ya keterangannya A, nah, setelah itu keterangannya B, artinya tidak sinkron saksinya, keterangannya. Nah, teman-teman yang menjadi saksi berhati-hati. Namun menjadi saksi jangan juga teman-teman takut ya. Karena undang-undang juga mengamanatkan bagi siapa yang menolak menjadi saksi bisa juga menjadi ancaman pidana buat teman-teman. Namun ketika menjadi saksi contohnya, maka berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Ingat, jangan berikan keterangan palsu karena diancam dalam hukum pidana. Ya, barangkali teman-teman penjelasan saya terkait keterangan palsu dalam tindak pidana semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan komen di video kami ini. Dan kalau ada juga topik pembahasan hukum lainnya bisa juga teman-teman tanyakan lewat channel atau lewat konten video ini. Terima kasih.